Apakah kemudian sesederhana itu? Bagaimana kalau salah satu dari mereka kemudian mutung? Memang benar ternyata politik di Indonesia ini adalah sangat dinamis. Namun di tengah dinamika politik Indonesia ini ada yang menarik, Pak. Kan ada beberapa koalisi. Ada koalisi Indonesia Baru dan juga ada koalisi perubahan. Tetapi kenapa koalisi perubahan ini kondisinya belum berubah nih, Pak? Masih tetap sama. Dalam hari ini adalah Anies Baswedan kan diberi kebebasan nih untuk mencari jodohnya atau cawapresnya sendiri. Tetapi sampai saat ini belum ketemu jodoh ini. Apakah antara AHY atau Ahmad Heriawan? AHY dari Demokrat, Aher dari PKS. Namun kemarin-kemarin ini ada muncul di media Effendi Koiri mengatakan bahwa kenapa nggak Khofifah, Gubernur Jawa Timur, yang katanya lebih berpengalaman, sepertinya lebih cocok menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Kenapa belum berubah ini, Pak, kondisi dari koalisi perubahannya Anies Baswedan ini, Pak? Ya, kalau saya melihatnya begini, apa sih yang namanya koalisi perubahan? Pertanyaannya kan sederhana. Kalau sudah baik itu apanya yang mau dirubah? Itu dulu deh kalau kita mau tagline-nya ya. Apanya yang mau dirubah? Ini dari segi penamaannya. Ya. Kenapa koalisi menuju lebih baik? Kenapa nggak begitu? Tapi itu pun berat. Kalau sudah baik, mau lebih baik seperti apa? Itu juga persoalan. Sehingga sekarang itu mau dinamakan apa saja. Rakyat Indonesia juga sudah mulai cerdas. Ini kalau kita melihat telaah daripada yang namanya nama koalisi. Sekarang subjeknya siapa sih? Subjeknya ada Nasdem yang buru-buru membawa Anies supaya menjadi pelopor. Kemudian subjek berikutnya itu adalah Demokrat. Subjek berikutnya lagi adalah PKS. Di mana kalau tiga ini bergabung, secara threshold itu memenuhi syarat untuk mengangkat seseorang. Saking hebatnya, tanda kutip, dan biar Anies cari wapres sendiri. Emang bisa dipungut wapres dari mana? Semua partai-partai itu seperti apa yang disampaikan beberapa waktu lalu, semua itu kan punya target. Semua kan pingin mendapatkan efek. Gue dapat apa kalau gua ini koalisi gitu loh. Makanya kalau pertanyaannya kenapa sampai hari ini belum dapat, karena itu belum terjawab masing-masing. Nasdem sudah merasa gue yang mimpin, gue yang harus ambil porsi besar. Tapi Demokrat, emang AHY bisa. Kalau tadi Effendi Koiri sudah mengatakan, kenapa nggak Khofifah? Loh, Demokrat tanya, loh ini gimana sih? Orang yang koalisi sama kita kok ngomongin orang di luar? Belum yang PKS. Kenapa gue harus mengaksep AHY? Emang AHY lebih bagus daripada Aher? Katakanlah begitu. Jadi kalau ini diputer, kemudian harus dibilang, kalau pakai wapres dari PKS maupun Demokrat, emang ini menang nih. Ini akan menang nih. Sehingga Nasdem bilang, ambil si Khofifah dengan perhitungan Khofifah itu dari NU, pengaruh wanitanya besar di Jawa Timur, diharapkan kombinasi ini akan pas. Oke. Nah, itu idenya Nasdem. Apakah kemudian sesederhana itu? Bagaimana kalau salah satu dari mereka kemudian mutung? Mutung itu artinya mundur diri. Ya udah deh, kalau jago gua nggak dipasang, gua lah akan nempel di koalisi lain aja, nggak mau ke sini. Ngapain juga? Gua buang-buang waktu, harus nunggu lagi 5 tahun yang akan datang. Makin tua, belum tentu. Jadi kalau ini dijadikan harga mati si Demokrat ini sudah syarat untuk tidak jadi. Belum yang PKS. Kenapa gue mesti mengasep Khofifah? Gue udah punya jago.
Dapat apa gua kalau pakai Khofifah? Nah, ini puter, ya sampai hari ini akan putus, Pak. Siapa yang akan menjamin ini kemudian nanti bisa menjadi bulat? Sesimpel mamanya gini, ya udahlah kita akur-akur aja lah. Pokoknya ini biar Anies pilih sendiri. Tidak semudah itu menurut pendapat saya. Belum lihat lawannya siapa, belum lihat dinamika koalisi yang lain. Sehingga kalau ini dipaksakan, pendapat saya sulit. Karena yang namanya koalisi itu kan seperti orang merger. Kalau belum klop, ya mana bisa merger. Masih ada yang nggak setuju di sini. Kecuali hanya soal pembagian mungkin nanti kabinetnya masih ini. Ini wapresnya akan sangat sulit, gitu loh. Sementara yang ditawarkan diyakini oleh katakanlah Nasdem, kalau Anies AHY nilai plusnya di mana ya buat pemilih? Ini satu persoalan sendiri. Kalau Anies dengan AHR, wah yang dapat ekor jasnya PKS, gua dapat apa? Yang dalam hati mereka orang gua udah pada mundur. Nah, sehingga kalau ini diatur demikian ini masih jauh, Pak. Koalisi ini masih belum bisa ada kesepakatan. Karena kan masing-masing itu istilahnya gini, harus mengalah dulu baru bisa satu. Nah yang sudah fix kan Aniesnya sebagai calon presidennya, cawapresnya masih, apalagi sekarang nunjuk di luar segala macam, makin banyak variabelnya. Dan itu akan menjadi makin sulit. Ntar kalau Khofifah enggak, kenapa nggak Dada aja? Itu yang Demokrat, gitu loh. Pak Nasdem juga nggak mau, kenapa mesti? Nah, kenapa nggak AHY kalau Demokrat? Kan begitu. Kenapa mesti AHR? Kenapa nggak ambil Ahmad Saiku aja? Lebih bagus. Kan ini kan menjadi apa ya? Menjadi variabelnya itu ya betul-betul variabel berubah-ubah gitu. Sehingga untuk disatukan klop tidak mudah. Beda dengan PKB sama Gerindra. Lebih simpel. Beda dengan PDI, nggak usah mumet-mumet ya, tinggal nanti lihat ini siapa nih yang akan jadi tandingannya itu. KIB itu ada Golkar lihat aja, nanti mereka yang lihat siapa yang kira-kira menang, gabung aja deh. Belum tentu KIB juga punya jago, meskipun lewat ngambil sekarang di sana. Hanya untuk memperkuat suara di Jawa Barat Golkarnya kan gitu. Jadi Pak, kalau dinamika politik terutama kan sekarang ini gini, dinamika politik Indonesia lebih menyorot ke koalisi perubahan. Apanya yang mau dirubah gitu, itu nggak jelas. Ya, kalau sudah bagus Pak, kalau mau rubah itu namanya apa? Harus rubah lebih baik. Apa konsepnya? Sedangkan Anies sendiri sering bilang visi itu nggak penting. Nah itu visi nggak penting terus apa? Karya nyata. Tunjuk karya nyatanya apa? Sehingga banyak sekali hal-hal yang sebetulnya kalau untuk calon-calon pemilih yang udah cerdas berat. Sehingga kalau koalisinya juga masih sono sini, belum kalau ini nanti ada yang namanya quote unquote apa ya? Istilahnya gini, di luar perhitungan normal. Ujung-ujungnya apa? Koalisi nggak jadi. Ya kan? Kalau koalisi nggak jadi, ya udah lebih sederhana sebetulnya sih. Ya kan kalau itu nggak jadi, sederhana. Ini kan sebetulnya mengejawantahkan omongannya Pak Jokowi. Ojo gerusa-gerusu. Saya seneng Bu Mega ini hati-hati. Ini memilih pemimpin nasional yang akan memimpin 270 juta orang. Ojo sembrono, ojo gerusa-gerusu. Nah ini jawabannya Pak. Tidak sederhana. Untuk koalisi yang konon diharapkan menjadi pengimbang dengan namanya koalisi perubahan, tidak sederhana. Salah-salah bubar Pak, nggak ada nyawa Pak.